One, two, three, action. Oke guys, balik lagi di channel YouTube gua. Kali ini edisi gue kangen banget sama tempat kerjaan gua dulu, yaitu Matahari Department Store. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel ini karena bakalan banyak ada hal menarik selanjutnya. Oke, jadi karena holder mic gua nggak bisa disangkutin, jadi mic-nya gue pegang kayak gini. Oke, jadi gue mau sharing tentang pengalaman gue kerja di Matahari Department Store. Oke, langsung aja. Jadi awalnya gue bisa kerja di situ, gue liat lowongan di Instagram Lockers Jabodetabek. Setelah gue liat lowongan di Lockers Jabodetabek, gue tanya orang terdekat gue tanya saudara gue, kerja di Matahari nih, ada lowongan, gimana ambil nggak? Kata orang-orang sih kerja di Matahari tuh benefitnya bagus, gajinya terjamin. Dan emang bener, ternyata setelah gue kerja di sana, gue kerja cuma sebulan jadi perbantuan lebaran. Gajinya itu UMR plus THR plus sembako. Jadi saat itu UMR sekitar 38 atau 39 gitu, gue lupa. Plus THR 350.000 plus sembako. Susu Ultramilk waktu itu gue dapet sampai 7 liter tiap hari, dibagiin seliter plus sirup, biskuit, mie instan. Pokoknya mantep dah, kerja sebulan doang udah pasti gaji segitu. Oke, dari awal gue bisa masuk kerja setelah gue lihat lowongan dari Instagram itu, gue datang kan tuh ada walk-in interview. Saat itu walk-innya di Arion Mall. Kayak biasa datang walk-in itu rame banget, bejubel guys orang waktu itu. Mungkin yang datang bisa nyampe 50 orang kali ya. Nah, setelah walk-in awal itu cuma perkenalan kayak biasa, kenalin diri kita, kenapa mau kerja di sini, bla bla, perkenalan, introduce yourself lah. Nah, setelah introduce yourself kan menurut gue ya nggak susah amat lah, gue lolos tuh. Kedua gue psikotes sama ujian. Psikotesnya kayak ngeliat gambar nih, misalnya kubus 1 sama kubus 2 sama apa beda kayak gitu, sama matematika dasar, dan gue lolos. Setelah gue lolos psikotes dan tes itu, gue dapet panggilan buat training di Arta Gading, di Matahari Arta Gading. Setelah gue trainingnya cuma sehari sih, kayak pengenalan mesin kasir dan edisi. Jadi kan kayak edisi tuh ada kartuku, ada BCA, ada OVO saat itu. Kayak misalnya nih kartu mandiri, kartu debit mandiri, BNI, apalagi tuh gue lupa, pokoknya itu geseknya di kartuku. Dan kalau kartu-kartu lain geseknya di BCA atau OVO gitu dah pokoknya. Dan setelah gue selesai training, gue dapat panggilan buat tanda tangan kontrak. Setelah tanda tangan kontrak, seminggu kemudian gue udah mulai kerja. Waktu saat itu sebelum bulan puasa atau hari pertama puasa gitu, gue lupa. Kayaknya sebelum bulan puasa, 2 hari sebelum puasa gue ingat. Jadi hari pertama kerja itu gue nggak dikasih langsung mesin kasir guys. Gue cuma ngeliatin senior gue dulu selama 3 hari kalau nggak salah gue. Jadi 3 hari gue cuma ngeliatin doang gimana cara megang mesin kasirnya, gimana ngelayanin customer. Dan setelah 3 hari gue udah bisa megang mesin kasir sendiri. Dan hari keempat gue udah buka mesin kasir. Dan hari awal-awal puasa tuh masih sepi guys. Mendekati lebaran nih, Matahari ini gila banget sumpah. Transaksi gue sehari bisa mencapai 55 juta. Dan paling sedikit itu 20 juta. 20 juta itu udah dikit banget guys. Dan biasanya bisa tembus 50-70 juta. Itu cuma mesin kasir gua doang guys. Itu banyak banget tanggung jawabnya. Dan jelas sih kenapa Matahari butuh perbantuan. Mungkin karena emang waktu itu ya sebelum ada corona kan, mendekati lebaran itu penuh banget guys. Antriannya bisa nyampe 10 meter kali, 10 meter lebih. Dan kerja di, kalau Matahari cabang gua nih Arion Mall, seniornya menurut gue enak-enak. Ada senior tuh namanya gue panggilnya Bude. Udah tua, udah ibu-ibu. Dia tuh enak banget kalau ngajarin. Gue masih inget banget, pengen temu nih gue. Dia tuh enak banget ngajarinnya, slow sambil bercanda, tapi serius, tapi masuk gitu. Apa yang diajarin tuh enak, gue bisa paham. Jadi jadi kasir tuh kalau dibilang capek banget sih nggak terlalu capek, tapi dia lebih ke otak sih menurut gue. Yang penting kita harus bisa jaga duit, jaga transaksi, harus bener-bener teliti gitu, jangan sampai minus. Kalau gue sih alhamdulillah sebulan gue nggak ada minus sama sekali. Walaupun teman gue ada yang minusnya sampai 200, 300, 400. Malah tahun kemarin katanya, tahun kemarin yang pas gue waktu itu kerja ya, ada yang minus sampai 800. Gila nggak tuh? Makanya gue bener-bener teliti lah. Sampai awal-awal kerja tuh gue diomelin, lama banget sih. Karena gue takut loh gitu minus. Karena minus gaji dipotong, gak gajian nanti gue. Tapi alhamdulillah gue nggak minus selama sebulan. Walaupun sebenarnya ada minus, tapi kalau minus di bawah 10.000 tuh biasanya nggak ditagih, masih dimaklumin karena ada yang ketutup sama yang ngeplus gitu. Kadang-kadang gue juga ngeplus gitu, sehari ngeplus goceng karena duit dari donasi ada yang lupa ke input atau semuanya, jadinya ada plusnya gitu. Walaupun cuma sedikit, itu cuma buat nutup teman-teman kita yang minus guys kalau kita ngeplus.
Dan menurut gue sih, gue nyaman banget kerja di Matahari. Cuma ya butuh konsentrasi tinggi sama kesabaran guys, karena antriannya panjang mendekati Lebaran itu panjang banget. Kesulitan terbesar menjadi kasir di Matahari itu ialah diskonnya manual guys. Jadi misalkan nih sebuah baju ini diskon nih 25%. Pas kita scan itu barang, nah itu nggak otomatis keluar diskon 25% guys. Jadi kita mencet sendiri manual di keyboard, kita mencet ini barang diskon 25. Jadi kita harus nanya sama senior, "Kak, ini hari ini ada acara apa gitu, ada promo apa, promo 25% kah, atau promo 50 plus 25% kah?" Jadi itu manual guys. Pas kita scan barang, diskon itu nggak ada yang otomatis keluar, tapi kita sendiri yang input diskon itu. Dan kalau kita sampai salah, berabe guys, repot urusannya. Dan yang ribet lagi tuh kalau ada diskonnya gede. Contohnya 50 plus 50 gitu, jadi 75%. Dan itu inian guys, harus pakai kode otorisasi gitu. Pokoknya jadi harus manggil supervisor dulu buat ngasih kode verifikasi gitu, kayak kode verifikasi atau otorisasi. Panggil dulu lewat telepon biasanya sih gue panggil. Gue lupa manggilnya apa, pokoknya supervisor sidak kasa 4. Gak lama kucuk datang tuh supervisor, masukin kode, selesai. Itu kalau antriannya panjang lagi kayak gitu, aduh udah pusing dah kepala gue, ribet. Dan pengalaman gue yang paling masih gue inget banget tuh, ada aki-aki ngisi kartu debit nih guys. Kayak misalnya ini nih, misalnya ini kartu debit nih, kartu debit ini udah hancur kartunya, udah pada luntur, kayak logamnya itu udah pada luntur. Dan pas digesek di mesin edisi, nggak kedetek kartunya guys. Dan saat itu apa? Gue muter-muter kasa nih, nyari itu kasa yang bisa nerima kartu ini, yang bisa edisinya bisa. Akhirnya gue nemu waktu itu, gue inget di kasa 2 gue baru nemu setelah gue muter. Itu customer gue ajak muter-muter guys. Menurut gue, aduh, gue udah kesel banget sebenarnya. Gimana ya? Jangan nyusahin orang, apa udah tahu kartunya udah jelek, bawa uang cash kek, jangan mempersulit kerjaan orang gitu. Jadi gue muter-muter buat nyari edisi yang bisa. Dan alhamdulillah akhirnya ketemu juga edisinya. Dan jadi kasir itu gue paling mager kalau udah selesai kasir, gue ngitung duit, ngitung transaksi gue dari pagi sampai gue selesai kerja berapa, dari debit, kredit, cash. Dan itu dia, gue sehari paling sedikit banget tuh 20 juta. Kalau mendekati lebaran tuh bisa tembus 55 juta, 70 juta, 60 juta. Dan itu cuma kasir gue doang guys. Dan setiap selesai pulang kerja tuh duit diambilin, biasanya kayak ada dari orang dari keuangan dalam tuh ngambilin duit tuh bisa sampai segepok guys. Dan struk debit sama kredit tuh udah kayak buku segini tebelnya, aduh, di staples kan, ditulis tandain, dipisahin debit kredit, terus dijumlahin ini debit sekian, kredit sekian, cash sekian, terus total semuanya. Pokoknya kerja jadi kasir tuh lebih ke otak daripada fisik. Kalau dari segi fisik sih nggak terlalu capek ya, mungkin agak capek diri aja sih, tapi nggak terlalu capek lah, lebih capek ke otak. Dan kerja di Matahari saat itu kan perbantuan lebaran bulan puasa, tiap hari dikasih takjil gratis guys. Walaupun nggak mewah-mewah banget sih, dapat ya lumayan lah, lontong, agar, air minum, gorengan, setidaknya bisa ganjel-ganjel lah. Dan waktu itu kebetulan Arion Mall itu kan yang punya katanya orang Islam. Jadi dia pas lebaran itu tutup sama sekali, nggak ada kegiatan. Jadi gue kerja terakhir cuma sampai malam takbiran. Malam takbiran udah selesai kerjanya, perpisahan dah tuh sama teman-teman. Sedih banget gue. Sampai sekarang belum ada reuni nih. Kalau kalian ada yang nonton, ayo dong kita reuni nih kali-kali. Waktu itu cuma ketemu pas mau ngambil paklaring selesai kerja, itu pun gue cuma berlima dan gak ada reuni apa-apa. Ayo dong kalau ada yang nonton reuni nih, seru nih. Jadi itu dulu guys video sharing gue kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe terus channel YouTube gue. Channel YouTube gue ini sebenarnya nggak berfokus dalam bidang bahas tentang tema pekerjaan, tapi apa aja tentang kehidupan sehari-hari gue, tentang apa aja lah, pokoknya sebisa mungkin gue share konten yang menarik. Oke, dan jangan lupa subscribe terus ya guys. Thank you, bye.